berhasil, bersyukur. Sehat, sakit, bersyukur. Untung malam, bersyukur. Masih aktif bekerja, sudah pensiun, bersyukur. Masih dipakai, tidak lagi dipakai, begitu pensiun, bersyukur juga. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana supaya bisa memiliki kondisi hati batin yang selalu bersyukur? Syukur untuk 32 tahun usia sekolah, untuk 25 tahun hidup membiara suster kepala sekolah, dan untuk 25 tahun pengabdian Bapak Stefanus Petrus Heret dan Ibu Angelina Desiderata di Smas Baktiasa. Baktiasa bergerak bersama, syukur tiada henti, dan terima kasih untuk pengabdian. Para suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai sekolah keluarga besar SMA Baktiasa, anak-anak sekolah siswa siswi SMA Baktiasa, kita bersyukur karena sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan kita hanya bisa saling mempersalahkan. Tanpa pertolongan Tuhan kita hanya selalu berpikir bahwa akulah faktor penentu keberhasilan lembaga ini. Lalu di saat yang sama aku pun meremehkan orang lain, pihak-pihak lain. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana supaya aku bisa terus bersyukur dan berterima kasih? Hanya sejauh saya membuka diri bagi karya Roh Kudus di dalam keseluruhan penyelenggaraan lembaga ini, maka aku akan tampil sebagai pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, dan tahu mengabdi. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi ini kita persembahkan untuk mengucap syukur atas hari ulang tahun sekolah, ulang tahun yang ke-32. Syukur 25 tahun hidup membiara suster kepala sekolah, Suster Masrina Lidi SSPS. Syukur atas 25 tahun pengabdian Bapak Stefanus Heret dan Ibu Angelina Desiderata di SMA Baktiasa ini. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Petrus Pedang. Mohon terang Roh Kudus untuk kelancaran ujian PPG bagi Ibu Mat. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi dan meneranginya.
Syukur atas hari ulang tahun yang kedua anak Teresianus Arthur Di Maria. Semoga ia bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan keluarga besar SMA Swasta Katolik Bakti Asa yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32 hari ini. Terangilah kami dalam bimbingan Roh Kudus. Semoga dengan semangat dan teladan Santa Teresa Avila kami selalu mampu bersyukur dan menyadari kehadiran-Mu dalam seluruh karya dan pelayanan kami. Kami bersyukur. Kita memasuki liturgi sabda. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengajak kita untuk hidup berhikmat sebagai sebuah keluarga dengan selalu bersyukur dan saling mendoakan satu sama lain. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepadamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar mengerti pengharapan, agar menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan yang di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan, diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ia dari Tuhan.
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Suster kepala sekolah, suster ketua yayasan, bapak ibu guru pegawai, anak-anak sekolah sekalian, pertama-tama dalam permenungan ini saya mengundang 3 siswa atau siswi maju ke depan. Di bagian sini yang saya undang ketua OSIS, ada ketua OSIS? Ya, silahkan atau ya di depannya, tolong. Lalu wakilnya atau sekretarisnya, 3 di depannya, menghadap teman-teman. Kita umpamakan sekarang Anda sedang sakit. Ya, nama siapa Anda? Stephen. Ya, Stephen. Yang tengah ketua OSIS nama? Sela. Ya, Sela dalam kondisi mama sakit. Stephen sendiri yang sakit. Stella mamanya yang sakit. Lalu yang kanan nama siapa? Lila, pacarmu yang sakit. Ya. Sendiri sakit Stephen, Stella mama yang sakit, Lila pacarnya yang sakit. Mike mulai dari kiri, serahkan ke yang kiri. Sekarang Anda berdoa singkat saja kepada Allah dengan kondisimu itu. Doanya apa? Menghadap ke teman-teman, silakan berdoa singkat. Tolong dengar ya. Ya Allah, ya Allah dalam surga, puji serta syukur saya limpahkan kehadirat-Mu atas lindungan-Mu selama hari ini. Saya berdoa untuk keadaan saya saat ini yang kurang sehat walafiat, dan sekarang saya dalam kondisi yang kurang fit atau sakit. Saya mohon ulurkanlah tangan-Mu ke atas saya, sembuhkanlah segala sakit yang saya derita, dan semoga sehatkanlah saya mulai dari saat ini supaya saya dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Ya, serahkan mic di sebelah. Terima kasih. Silakan Stella, doa dalam kondisi mamamu yang sakit. Ya, please. Ya Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan yang sangat baik kepada saya. Tetapi ya Bapa, saat ini mama saya sedang si sakit. Saya berdoa kepadamu, sembuhkanlah mama, angkat sakit dan sakit yang dirasakan mama. Semoga mama dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semuanya saya aturkan kepadamu karena Engkaulah harapan hidup kami satu-satunya. Terima kasih. Silakan Lila. Ya, pacarmu yang sakit ya, silakan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, aku bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepadaku kasih pasar yang baik, yang mampu mengenal diriku apa adanya, menerima segala kekurangan dan kelebihan. Engkau tahu ya Bapa, sekarang ia sedang sakit, ia tak mampu berbuat apa-apa tanpamu. Aku
istimewa dari doa ketiga anak siswa ini? Tiga-tiganya istimewa. Apa yang istimewa dalam doa mereka? Yang istimewanya sangat lengkap. Ada syukur, ada permohonan, ada harapan. Isi doanya jelas dan tepat sasaran. Sekian. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih di tempat. Dalam privasi tiap kali misa, setelah dialog antara imam dan umat, Tuhan sertamu, umat menjawab, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati lalu umat jawab. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Nah, setelah itu semua selesai, lalu imam sendiri yang berdoa. Kalimat pertama yang didoakan oleh imam itu yang sangat luar biasa. Kami bersyukur kepadamu selalu dan di mana saja. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tepatnya nanti kita dengar dalam privasi. Selalu dan dimanapun. Arti selalu dan dimanapun itu maksudnya bukan hanya bersyukur saat sehat, bukan hanya bersyukur saat kelulusan 100% SMA Bakti Asa, bukan hanya bersyukur saat SMA Bakti Asa memiliki nilai yang paling tinggi, juara satu lomba ini lomba itu, tapi bersyukur juga di saat sakit, bersyukur juga di saat gagal, bersyukur juga di saat pengalaman pahit, pengalaman yang paling buruk sekalipun. Doa mereka tadi sudah bagus tapi belum menukik. Kira-kira apanya yang belum menukik itu? Yang saya maksudkan dengan menukik ya, juga syukur atas sakit itu sendiri. Tuhan, misalnya yang paling kiri, Tuhan, aku bersyukur karena saat ini saya sakit. Ini menukik. Yang kedua, Tuhan, saya bersyukur karena saat ini mama saya sakit. Menukik juga. Yang terakhir, Tuhan, saya bersyukur karena saat ini pacar saya sakit. Ya, syukur langsung untuk tema kegagalan itu. Syukur atas penderitaan yang sedang kita alami. Mengapa? Ada apa kok? Ini kegagalan, ini penderitaan, ini pengalaman kesesakan, pengalaman berada di titik yang paling rendah dalam hidup saya. Kenapa harus bersyukur? Saudara-saudari, ketika kita bersyukur dalam situasi yang paling buruk dalam hidup kita, itu berarti kita membentengi situasi hidup kita yang paling buruk itu dengan kekuatan Allah sendiri, sehingga setan tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, kalau kita tidak bersyukur saat sakit, saya sakit, orang tua sakit, pacar sakit, maka setan bisa masuk. Tanda-tanda setan masuk itu mulai mengutuki. Tuhan tidak baik, beri saya rasa sakit, kenapa harus saya yang alami? Demikian. Ya, tepuk tangan untuk suster. Mulai mengutuki seakan-akan Tuhan tidak adil. Lalu setelah itu mulai masuk, setan bekerja keras. Setelah kita melihat ke Tuhan dan melihat Tuhan tidak adil, mulai berpikir, itu pasti tetangga sebelah yang buat. Kemarin sore jam 5 dia datang pinjam uang, anaknya butuh, tapi memang kan uang tidak ada. Begitu dia pulang, panas saya langsung panas tinggi. Kok pacar saya langsung, itu pasti ada orang ketiga yang mau juga dia sambil pacar. Dia tuh selama ini kejar-kejar sambil pacar, tapi sambil pacar itu lebih memilih saya. Ini dia buat, pasti dia buat sambil pacar. Ya, begitu kita tidak bersyukur di saat yang paling buruk, maka setan masuk. Tujuan setan adalah memporak-porandakan seluruh relasi hidup kerukunan, antara hidup berumah tangga, antara di lembaga pendidikan, di lembaga manapun. Setan mengacau balokkan semuanya itu. Dan di saat kita kacau balok, maka kita akan merasa bahwa seakan-akan Tuhan tidak ada. Baik, ketiga anak, terima kasih. Silahkan kembali. Gagal, berhasil, bersyukur.
bersyukur. Untuk malam, bersyukur. Masih aktif bekerja, sudah pensiun, bersyukur. Masih dipakai, tidak lagi dipakai, begitu pensiun, bersyukur juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya bisa memiliki kondisi hati batin yang selalu bersyukur? Maka saya tanya, untuk anak kelas 1, ketua kelas salah satu kelas, tolong berdiri tetap di tempat. Tema kita ya, anak. Nama? Rival. Ya, rival. Roh Kudus lambangnya apa? Naik. Lambang Roh Kudus. Iblis. Saudara-saudari, tidak ada yang kebetulan di bawah kolong langit ini. Kalau saat ini dia jawab salah, itu artinya bahwa pertanyaan saya ini sangat penting. Untuk sesuatu yang sangat penting, biasanya didahului sesuatu dengan masalah, dengan kesalahan. Karena ketika kita salah, itu yang akan kita ingat terus sepanjang masa. Tepuk tangan untuk Riva. Tadi Riva bilang, Roh Kudus itu lambangnya iblis. Ya. Coba diperbaiki, Roh Kudus itu lambangnya apa, anak? Burung merpati. Iya, tepuk tangan untuk Riva. Saudara-saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Dia tahu bahwa sebagian besar itu belakang ini jajuk. Jajuk tahu jajuk? Artinya, maka mulutnya Riva saja yang dipakai untuk jawab, iblis pakai nggak mengantuk. Itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Iya, mulut Riva sengaja dipakai untuk jawab salah supaya kalian reaksi dan akhirnya tidak jadi. Ya, burung merpati. Mengapa Mike tolong selalu di mulut ya? Mengapa Roh Kudus itu simbolnya burung merpati? Anak-anak yang, ya anak bisa masuk ke sini. Saudara-saudara, ya tolong berdua di sini. Yang duduk. Oh, mereka malu. Tolong, ya, tolong yang bertinggi, anak yang tinggi maju. Tolong. Ya, mantap. Kita sambut dia dengan tepuk tangan dalam hati. Ya, terima kasih anak. Ya, berdiri. Kalian berdua berdiri menghadap teman-teman. Tolong saling membantu. Roh Kudus kenapa kok lambang itu burung merpati? Saling diskusi ya. Masalah sekali hidup diskusi. Ya, silakan. Silakan, Mike. Karena burung merpati lewat setia bersamaku. Ya, Yang selalu ada. setia ya. Ya, tetap menghadap teman-teman. Kata kuncinya adalah setia. Kata kuncinya adalah setia. Ya, sekarang misalnya perumpamaan ya, burung merpati sepasang ya. Misalnya you jantannya, yang anak saya ini benar ya. Ya, sekarang saya tanya, misalnya dalam perjalanan waktu yang saudara yang pegang mikrofon ini ditembak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya mati, maka saudari bagaimana? Apakah setelah dia mati, setelah naruh kurus, lalu saudari akan memilih yang lain? Ya. Kalau dia setia ya, saya tetap dengan dia. Iya. Ya memang itu burung merpati. Burung merpati itu sepasang untuk selamanya. Kalau kalian tembak satunya,
Ya, ini burung secara umum ya. Kalau burung merpati itu banyak yang di kanan tidak pakai sarang-sarang lagi. Burung secara umum, burung pipit misalnya buat sarang. Perhatikan, berapa ekor yang buat sarang waktu itu? Untuk satu sarang ada berapa ekor yang buat? 2 itu adalah. Terima kasih. Bukan hanya betina yang buat sarang, jantan juga. Ini tidak sekolah, tapi tahu tanggung jawab ya. Tahu tanggung jawab. Bukan kita manusia ya. Sebelah sudah hamil, cari laki-laki, ini tanggung jawab. Dari saya bekerja, polisi ancam berpukul, ya benar saya. Burung tidak sekolah, ya. Saya ini menyebabkan dia ada telur di perutnya itu saya pelakunya. Dan buat saya sama-sama. Setelah itu, burung betina sudah mulai masuk ke sarang yang sudah jadi itu dan bertelur. Jangan bukannya cari-cari kesempatan cari betina-betina lain. Ya, jangan lompat dari dahan-dahan situ ke sedekat-dekat situ mengawasi betinanya yang sedang bertelur. Tidak lari menjaga. Sekarang telur itu, harus ditetas, diarah, mengerah. Padahal betina ini tidak ada stok makanan di sarang itu, dia harus turun cari makanan. Ketika burung betina turun untuk cari makanan, siapakah yang ganti untuk mengerami telur-telur itu? Jangan. Luar biasa. Padahal kita saksikan pasangan-pasangan sekarang, anak menangis tengah malam, minta suami membantu jaga. Woi, saat tidur dia siang saya kerja keras. Woi, aku ini masih anak ini satu anak sendiri. Aku punya anak juga itu. Bagaimana soal ini aku punya anak satu anak? Burung tidak ada. Betina pergi cari makanan, jantan turun untuk bantu mengerah. Sekarang sudah menetas. Ini mereka tidak menyusui. Harus makan. Siapa yang cari dan kasih makan anak-anak itu? Anak-anak burung. Bukan hanya betina, jantan juga bantu cari makanan. Cari makanan itu ya, mereka ambil dengan mulut, pikul mulut. Sampai di sana, anak-anak langsung buka mulutnya, langsung dari mulut induknya itu sorong ke sana, masuk di mulut anak-anaknya. Bukan hanya betina yang lakukan itu, jantan juga melakukan itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Roh Kudus simbolnya burung. Burung jantan atau burung betina? Jantan atau betina? Ya, mengapa jantan? Karena dia bertanggung jawab. Roh Kudus, Roh Allah Bapa dan Putra. Kenapa sih kita anggap burung itu burung jantan? Ya, silakan. Karena dia setia kepada Roh Kudus. Ya, silakan. Ya, yang Putri. Menurut saya itu burung yang dilambangkan itu burung merpati jantan. Alasannya? Alasannya dari segi melihatnya itu burung merpati jantan itu juga lebih setia kepada burung betina karena dilambangkan burung. Ya, baik saya jawab ya. Gereja kita semua ini mempelai wanita. Gereja itu mempelai wanita. Satu-satunya mempelai pria adalah Kristus. Dan karena Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari Bapa dan Putra. Tahu ya, kalau Bapa dan Putra itu kita langsung lihat apa? Laki-laki perempuan. Tapi Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa dan Putra, maka simbol burung jantan itulah Roh Kudus, burung merpati jantan. Dan kita gereja ini simbolnya adalah burung merpati betina. Silahkan kembali ke sana. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berdua.
sudah layak dan pantas kita bersyukur juga dalam segala situasi, bukan hanya dalam kesuksesan tapi juga di dalam kegagalan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang terakhir saya mau ajak kita untuk merenungkan itu ada kata bergerak bersama. Gerak. Anak-anak, Bapak bahasa Inggrisnya apa? Mama bahasa Inggrisnya apa? Apa yang sama dari father dan mother? Dari kata ini ya, father, mother. Yang samanya apa yang ada artinya? Hair. Yang ada artinya? 3 huruf. Hair. Artinya apa hair? Selain kepunyaan dia perempuan, apa lagi artinya? Ini kebanyakan kalau sudah kuliah ya. Kalau ujiannya gagal, maka ujian ulang namanya apa? Hair. Tapi menarik bahwa kata hair ini ada di dalam Bapak, ada di dalam Mama. Artinya apa? Kalau terjadi apa-apa di dalam anak sakit atau anak gagal, Bapak, jangan persalahkan istrimu. Hai istri, jangan persalahkan suamimu. Kegagalan apapun dalam bentuk apapun dalam diri anak, salah kamu dua. Yang harus ujian ulang, kamu dua. Tidak bisa saling mempersalahkan. Itu arti hair di dalam father dan mother. Sekarang yang beda di dalam father dan mother itu apa? Dan mau dia tulisin MOT. FAT artinya apa anak-anak? FAT gemuk apa lagi? Besar apa lagi? Berlemak atau lemak. Benar. Mo artinya apa? Siapa yang tarik ke sekolah bawa sepeda motor? Ya, mo artinya apa? Mo artinya apa anak? Motor itu penggerak. Maka mo gerak. Mo itu gerak anak-anak. Mo itu gerak. Sekarang FAT, itulah luar biasa orang Inggris ya. Tidak asal kasih nama. FAT dan MOT itu justru melambangkan tugas pembagian tugas yang luar biasa. Manusia itu bukan hanya fisik, tetapi juga apa? Batin. Bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani. Jasmani, rohani, lahir, batin. FAT, seorang bapak bekerja keras mencari nafkah supaya istri dan anak-anaknya bisa makan dan hasil akhirnya gemuk berlambang. Bapak, itu jasmani sudah terpenuhi, fisik sudah terpenuhi. Sekarang manusia juga ada rohani, ada batin. Mama menciptakan suasana rumah sedemikian rupa sehingga suami dan anak-anaknya punya gerak, tidak mati rasa. Tapi bukan gerak yang kamu joget bento, itu bukan gerak itu. Ya, gerak yang dimaksudkan adalah seorang ibu, seorang istri menyatukan seluruh dirinya dengan Roh Kudus, menyatukan diri dengan Roh Kudus seerat-eratnya, sehingga dari dalam diri ibu atau di dalam istri ada pancaran kehangatan yang membuat suami dan anak-anaknya merasakan kehangatan kasih. Tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, maka sang istri hanya akan cemberut, hanya akan menggerutu, hanya akan mengomel, dan itu membuat suami dan anak-anaknya panas hati. Tetapi seorang istri yang menyatu erat dengan Roh Kudus dalam doa dan baca firman, merenungkannya, maka ada aura positif yang luar biasa, sehingga suami dan anak-anaknya pulang ke rumah itu seperti berada di dalam surga. Mereka tidak usah cari surga di luar rumah. Surga mereka sudah alami di dalam rumah. Namanya Roh Kudus, itu kasihnya itu begitu luar biasa. Suami yang kerja keras pulang ke rumah, begitu lihat istri langsung bisa tersenyum. Ada pancaran kasih yang luar biasa, yang sangat ajaib. Anak-anak bersama, begitu pulang ke rumah lihat mamanya, langsung ada sukacita yang tidak bisa dijelaskan. Kalau
seandainya mama tidak memancarkan kasih itu, maka anak dan suami mati rasa. Mati rasa, saudara-saudara. Tidak ada gerak di dalam diri. Ingat Yesus ya. Setiap kali Tuhan Yesus lihat orang sakit, setiap kali lihat orang susah, pertama-tama adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Gerak itu yang dimaksudkan. Gerak itu. Maka saya baru 2 hari terakhir ini saya menemukan arti rahim dan arti wanita. Rahim kepanjangannya rahasia hidup manusia, dan rahim hanya ada pada perempuan. Rahim rahasia hidup manusia. Kalau anak 9 bulan 10 hari dalam rahim mamanya bersatu erat dengan Roh Kudus di dalam doa dan baca firman. Begitu anak itu lahir ke dunia, anak itu tidak tahu sakit hati, anak itu tidak tahu iri hati, anak itu tidak tahu besar kepala, anak itu tidak suka mencari-cari perhatian. Kalau seorang anak berada dalam kandungan mamanya yang sangat bersatu erat dengan Roh Kudus, maka begitu anak itu lahir, dia hanya berpikir untuk orang lain, bagaimana supaya orang lain bahagia, bagaimana supaya sesama keluar dari penderitaan. Tetapi terbalik, kalau mama itu hamil 9 bulan jauh dari Roh Kudus, kalaupun suaminya sangat jahat, sangat kurang ajar, tetapi kalau sang istri dalam situasi itu tidak diganggu, tidak dikendalikan oleh suasana suami yang parah, dia tetap menyatu dengan Roh Kudus, maka begitu anak itu lahir, anak itu tidak tahu. Ya, kalau tidak bersatu dengan Roh Kudus ya, maka anak itu akan menjadi sangat mudah sakit hati, suka mencari-cari perhatian, bisa ekstrim kiri, bisa ekstrim kanan. Ekstrim kirinya adalah nakal sekali, ekstrim kanannya sopan sekali. Tetapi yang membedakan dia sangat sopan, tetapi ketika guru atau teman-temannya kritik, hina dia akan menjadi marah sekali. Ini tandanya jelas. Saudara-saudara yang terkasih, kita omong tentang gerak ada kaitan dengan mama kita masing-masing. Maka tadi sebelum misa, saya mengundang kita semua hadirkan wajah Bapa, hadirkan wajah Mama, dengan maksud untuk menyadarkan kita bahwa saya seperti ini. Sampai saya mudah marah, mudah sakit hati, mudah tersinggung, itu ada kaitan dengan situasi mama saya ketika saya berada di dalam kandungan mama saya. Tetapi kita tidak sedang menghakimi mama kita, karena mama kita itu juga pernah tinggal 9 bulan 10 hari di dalam rahim mamanya. Maka dengan lagu tadi saya hanya mau mengundang kita untuk pandang tatap wajah Bapa, wajah Mama, tatap wajah mereka, peluklah Bapa dan Mama kita, katakanlah Bapa Mama, saya memaafkan Bapa, saya memaafkan Mama untuk semua ketidaktahuan Bapa dan Mama ketika saya berada di dalam kandungan Mama. Saudara-saudara yang terkasih, wanita, saya juga baru menemukan arti wanita. Wanita, di dalam kata wanita ada bahasa singkat, ada bahasa Inggris. Wan dan ita. Wan satu, ita kita. Wanita, kalian saja yang punya rahim, pastikan bahwa ketika anak berada di dalam kandungan kalian bersatu eratlah dengan Roh Kudus. Ibu hamil yang bersatu erat dengan Roh Kudus, maka ketika ia melahirkan anak itu akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang melihat semua orang sebagai satu. Tidak ada engkau, tidak ada saya, tidak ada musuh, tidak ada sahabat. Semua adalah satu di dalam satu, karena Kristuslah yang memberi roh dalam semua kita. Maka saya punya referensi 10 orang pintar dibandingkan 1 anak yang sembuh dari luka-luka batinnya karena dia bisa memaafkan dan mengampuni mama dan bapaknya. Maka 1 ini saja dia bisa menggerakkan dunia
daripada 10 yang pintar sekali tapi luka-luka batinnya belum sembuh. Maka terakhir, bahai Bapak Ibu guru, bahai Bapak Ibu pembina, suster kepala sekolah, jangan dulu berpikir supaya anak-anak kita pintar atau juara ini juara itu. Pastikan bahwa masing-masing anak ini seandainya ada luka batin, sembuhkan itu lebih dahulu. Kalau satu anak ini berhasil disembuhkan, maka dia bisa mengubah dunia. Ketimbang 10 anak pintar yang luka-luka batinnya belum sembuh, dia akan menghancurkan dunia. Ya, ini tanda nih, bunyi di luar itu tanda bahwa ini penting dan semoga kita hayati dalam pergumulan kita di lembaga ini selanjutnya. Semoga. Mari kita berdiri untuk mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya. Marilah dengan penuh iman kita menyampaikan doa dan harapan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, sertailah gerejamu dalam pengembaraannya di dunia. Semoga ia selalu dapat menghadirkan diri sebagai berkat bagi sesama dalam segala karya dan perbuatan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin dengan rahmat kerendahan hati, agar mereka mampu menyadari dan mengemban tugas pelayanan mereka dengan tulus dan atas dasar kasih, serta membawa damai bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi Yayasan Santo Gabriel dan SMA Swasta Katolik Baktiasan, ya Bapa, berkatilah para suster SSPS, sejagat, dan semua yang mengabdi dalam dunia pendidikan, khususnya di bawah Yayasan Santo Gabriel. Berkatilah para guru, pegawai, dan mitra kerja sekolah kami. Semoga perhatian dan cinta mereka selalu menyemangati kami dalam mengusahakan peningkatan mutu lembaga ini hari demi hari. Marilah kita mohon. Bagi suster kepala sekolah Bapak Stefanus Heret dan Ibu Angelina Desidereta, ya Bapak, naungilah mereka semua dengan kasih-Mu. Teguhkanlah kesetiaan suster kepala sekolah yang telah mencapai usia 25 tahun hidup membiara. Tuntunlah Bapak Stefanus Heret dan Ibu Angelina Desidereta dalam kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di masa 25 tahun pengabdian mereka di rumah Baktiasa. Semoga keteladanan mereka menyemangati semangat pelayanan kami. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, kuatkanlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga perayaan syukur ini semakin mempererat kekeluargaan dan niat hati kami dalam memajukan sekolah kami dan kehidupan bersama seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon.